Ya, selamat pagi semua peserta MPLS dan juga para orang tua kami. Kali ini saya, Bapak Hasinaga, memberikan bekal kepada siswa baru di SMA Negeri 1 Dolok Batu Nanggar tahun pelajaran 2020-2021 tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Topik ini sengaja dibuat di SMA Negeri 1 Dolok Batu Nanggar ini tujuannya untuk pencegahan agar anak-anak kita semua tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan semuanya bisa terhindar biar fokus untuk belajar demi prestasi ke depannya. Selamat pagi, sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh siswa kami peserta MPLS tahun 2020-2021. Kembali kita ke topik ini, bahaya penyalahgunaan narkoba. Mengapa disebut berbahaya? Karena narkoba itu memang disalahgunakan. Kenapa penyalahgunaan? Sebenarnya narkoba itu digunakan untuk obat oleh para medis, tapi banyak disalahgunakan oleh masyarakat atau orang-orang di zaman sekarang. Nah, kembali kita ke narkoba. Narkoba itu sebenarnya adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Berarti berbicara masalah narkoba, ada 3 masalah yang harus kita bicarakan. Yang pertama adalah narkotika, yang kedua adalah psikotropika, dan yang ketiga adalah bahan adiktif lainnya. Disebut penyalahgunaan narkoba karena pemakaian narkoba di luar indikasi medis atau tanpa petunjuk ataupun resep dokter. Artinya, narkoba itu sebenarnya digunakan oleh para dokter untuk meracik atau membuat obat, tetapi di kalangan masyarakat sering itu dijadikan narkoba itu menjadi alat untuk menyenangkan diri, dan itu akan berbahaya. Kepada pengertian narkoba, kita kembali merujuk ke Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Disebut di sana, narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Inilah yang disebut pengertian dari narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintetis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Dan yang ketiga adalah zat adiktif. Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus, yang jika dihentikan akan memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit yang luar biasa. Nanti akan kita perjelas lagi apa itu sebenarnya zat adiktif. Cuma di sini sengaja Bapak buat zat adiktif itu minuman alkohol, ada inhalasi atau gas yang dihirup, dan ada tembakau.
Kita melihat jenis-jenis narkoba itu sebenarnya apa. Yang pertama, coba diperhatikan gambarnya ya, pelan-pelan ya. Ganja. Ganja itu dikenal juga istilah ganja marijuana, pot, cimeng, marijane, gelek, grass, dan wet. Inilah yang sering terjadi, istilah yang sering kita dengar di kalangan-kalangan masyarakat. Yang berikutnya adalah heroin. Heroin dikenal juga istilah white smack, serbuk putih, medicine, obat, dan putau. Berikutnya kokain. Kokain dikenal juga istilah crack, daun koka, pasta koka. Ada juga sabu, dikenal juga istilah ice, ubas, metamfetamin, dan krista. Ekstasi dikenal juga istilah ekstasi, kancing, inex, flash, flipper, hammer. Ada ketamin, dikenal juga istilah Vitka, Kitka, Special K. Ada Lysergat, dikenal juga istilah acid, trips, blotter, stem, black sesam, seed, mikrodot. Ada juga Ermin 5, contoh nimetazepam. Ada inhalans, contoh lem-aika, ibon, solven. Ada prescription drugs, contoh bilbeka, tramadol, sanax, sanadril. Nah, kembali kita bicarakan ini adalah jenis-jenis narkoba. Mungkin sebagian ada yang sudah pernah kalian dengar. Tapi ada istilah-istilah yang mungkin saja ini baru pertama kali didengar. Tapi ini penting diketahui, tujuannya apa? Agar kita bisa memilah dan kita tidak tertipu oleh istilah-istilah mana tahu disodorkan ke kita oleh orang-orang yang tidak berkompeten. Oke, lanjut. Narkoba ini adalah hal yang sungguh sangat berbahaya. Tetapi bagaimana peredaran narkoba itu? Mari kita lihat, ada modus operandi peredaran gelap narkoba. Berbagai cara dilakukan oleh para sindikat narkoba untuk mengedarkan dan menyeludupkan narkoba. Apa itu? Antara lain, coba diperhatikan gambarnya. Gambar yang ini adalah ganja diselipkan pada wortel buatan. Artinya wortel itu sengaja didesain, diambil isinya dan dimasukkan ganja ke dalamnya untuk bisa diseludupkan atau diberikan kepada orang-orang yang lain. Yang berikutnya, gambar yang ini sabu pada alat pemijat kaki. Jadi ragam modus operandi untuk menyeludupkan narkoba. Dan yang di bawah ini adalah sabu diselipkan pada hak sepatu. Jadi terkadang kita tidak menduga ternyata ada seseorang dengan pakaian yang rapi lengkap dengan sepatunya, ternyata di hak sepatu itu telah diselipkan narkoba. Yang berikutnya kita lihat gambar yang ini. Apa ini? Ini adalah papan selancar. Jadi sering terjadi penyeludupan narkoba itu diselipkan ke dalam papan selancar. Yang berikutnya ini gambar apa kira-kira? Ini gambar kaki palsu. Jadi ya kita tidak mengatakan orang yang memakai kaki palsu itu memakai narkoba atau menyeludupkan. Tetapi sering hal-hal seperti ini digunakan untuk penyeludupan narkoba. Yang gambar yang di bawah ini adalah gambar tubuh yang dirongsen. Dan ini adalah sabu. Ada juga orang untuk menyeludupkan narkoba itu dengan cara ditelan. Next. Yang gambar sebelah sini, inilah modus operandinya, narkoba diselipkan pada pinggiran termos. Tahu kan? Termos itu ada 2 lapis.
lapisan kaca di dalam, mungkin di pinggirnya itulah diselipkan narkoba. Maka termos dibawa, narkoba juga ikut terbawa. Yang berikutnya gambar yang ini, sabu pada pinggiran tas wanita. Nah, jadi banyak modusnya. Yang di bawah, narkoba dikemas dalam susu balita. Nah, itu adalah untuk teknik mengelabui orang. Mungkin dikatakan dia belanja susu balita, ternyata di dalamnya sudah ada narkoba. Maka hati-hati. Yang gambar di sini dikatakan ini yang paling parah. Ini adalah gambar Al-Quran. Tapi ada orang memanfaatkan kalau sudah pegang Al-Quran dikatakan itu tidak ada apa-apanya. Ternyata di zaman sekarang di paket Al-Quran itu juga orang mampu untuk menyeludupkan narkoba itu sendiri. Iya. Nah, topik pertama tadi kita membicarakan bahaya penyalahgunaan narkoba. Apa kira-kira ya bahayanya? Bahaya narkoba ya, yang pertama ini disebut adalah adiktif. Adiktif itu sering membuat kita menjadi kecanduan ataupun ketergantungan. Nanti akan kita bicarakan kembali sekilaslah dulu ini. Yang kedua adalah bisa menimbulkan kematian jika dikonsumsi overdosis. Dan yang ketiga disebut dia stimulan. Ini adalah perangsang, mengaktifkan saraf-saraf untuk berbuat yang enggak-enggak gitu. Dan yang keempat, halusinogen itu adalah halusinasi. Nanti akan kita perjelas ya. Nah, apa dampak narkoba itu? Coba diperhatikan bagus-bagus ya. Dampak narkoba pada tubuh manusia. Yang pertama adalah gangguan pada otak. Tahu enggak? Kalau otak seseorang itu terganggu, apa yang terjadi? Tidak akan ada lagi keseimbangan antara pikiran, gerak. Artinya apa? Gangguan otak menjadikan orang menjadi sempoyongan atau tidak karu-karuan. Yang kedua, dampak narkoba bagi tubuh manusia itu apa? Adalah gangguan pada paru-paru. Oh, kalau itu sudah jelas ya. Karena tadi ada bentuk inhalans, ada yang dihirup, atau bentuk ganja, ada yang dihisap, disedot. Itu semua mengarah kepada kesehatan paru-paru. Yang ketiga adalah gangguan pada jantung. Tahu nggak kenapa ada orang disebut meninggal? Itu karena memang jantungnya nggak berfungsi, begitu. Nah, kenapa nggak berfungsi jantungnya? Karena ada gangguan yang terjadi. Apa penyebabnya? Ya salah satu adalah narkoba. Maka hati-hati, jangan sampai Anda di usia muda ini jantungmu mulai terganggu oleh pengaruh narkoba. Yang berikutnya apa? Dampaknya gangguan pada hati. Nah, nanti Anda semua akan belajar biologi bagaimana hati itu peranannya, fungsinya di dalam tubuh manusia. Ketika hati sudah terganggu, maka tubuh pun akan terganggu. Yang berikutnya disebut akan terjadi penyakit menular seksual. Kenapa ini disebut penyakit menular seksual? Nah, ini dalam arti luas ya, seksual dalam arti luas. Nah, dengan pemakaian narkoba mungkin pakai alat suntik itu akan ganti-gantian orang dan lain sebagainya. Atau dengan stimulan tadi dia akan berhalusinasi dan lain sebagainya. Maka orang-orang yang sudah kena narkoba boleh jadi itu menjadi orang yang tidak bisa mengontrol diri. Akhirnya ini dampaknya terjadi penyakit menular seksual. Nah, yang berikutnya dampak narkoba itu sering terjadi kemandulan. Hati-hati untuk kalangan perempuan. Perempuan suatu kelak akan menjadi ibu. Menjadi seorang ibu artinya apa? Akan melahirkan keturunan.
Nah, seorang perempuan yang mandul tidak akan bisa melahirkan anak. Nah, kenapa dia mandul? Salah satu akibat dari kemandulan perempuan itu adalah jika dia mengkonsumsi narkoba. Nah, tapi tidak hanya untuk perempuan saja. Ini hanya gambaran umum. Laki-laki juga hati-hati kalian. Kalau laki-laki juga menggunakan narkoba, itu akan mengganggu organ-organ yang terkait organ vital laki-laki. Jadi lama-kelamaan itu tidak akan berfungsi. Kalaupun nanti dia berkeluarga, toh juga bisa jadi dia tidak memperoleh keturunan. Maka harus hati-hati ya. Yang berikutnya, jika dampak narkoba ini pada tubuh manusia terjadi komplikasi ini semua, otomatis akan meninggal. Dan kalaupun dia berhasil seorang perempuan tadi hamil, itu akan terjadi gangguan. Dan masih banyak lagi sebenarnya dampak terhadap tubuh manusia oleh penggunaan narkoba ini. Nah, oke, ini tadi kita perjelas ya dampak narkoba tadi. Ada istilah depresan. Mari kita baca. Depresan, obat penenang atau disebut dengan sedatis yang bekerja pada sistem saraf, memberikan rasa rileks, kurangi ketegangan, kegelisahan, serta tekanan mental, namun cenderung akibatkan ketergantungan. Nah, ini tadi contoh depresan itu adalah morfin, heroin, alkohol, dan lain-lain. Nah, ini semua jadi dampak dari penyalahgunaan narkoba. Oke, next. Yang kedua, stimulan. Stimulan itu adalah zat yang mengaktifkan, memperkuat, meningkatkan aktivitas dari sistem saraf. Dapat menghilangkan nafsu makan, bersifat memabukkan, meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, dan muntah-muntah. Dapat menyebabkan tindak kekerasan, agresif, tidak dapat menilai segala sesuatu secara jernih, bahkan sakit jiwa. Contoh stimulan itu adalah kokain, sabu, ekstasi, dan lain-lain. Jadi hati-hati ya. Yang berikutnya adalah halusinogen. Nah, ini adalah mengganggu persepsi panca indera dalam merespon rangsangan. Rangsangan ini ya. Dan ini mengakibatkan perubahan mental yang hebat seperti gelisah, berhayal, gila. Contoh dari halusinogen itu adalah ganja. Maka orang yang menghisap ganja itu akan berhalusinasi. Ada LSD, ada magis mushroom, dan lain-lain. Ya, itulah tadi dampak-dampak penggunaan narkoba bagi tubuh manusia secara perseorangan. Nah, dampak yang lain juga kalau ada seseorang yang sudah pengguna narkoba akan berdampak sosial. Ya, dampak sosial itu ada 3. Yang pertama, itu akan berdampak pada lingkungan keluarga. Apa akibatnya atau efek di dalam lingkungan keluarga? Seseorang yang telah mengkonsumsi narkoba akan menunjukkan perilaku menyimpang. Bisa dibaca kan? Nah, perilaku menyimpang. Apa itu perilaku menyimpang? Berbohong. Contoh, seseorang siswa, kita berandai-andai ya, seorang siswa yang sudah mengkonsumsi narkoba, dia mau meminta uang kepada orang tua. Pak, Mak, aku butuh uang 50.000. Untuk apa itu? Kata orang tuanya. 1, untuk beli penggaris.
2, beli roll. 3, beli belebas dan lain-lain. Nah, orang tua terkadang memang kurang paham dengan istilah-istilah itu. Padahal sebenarnya itu adalah barangnya satu. Maka dia memaksa untuk minta uang 50.000, padahal sebenarnya bukan untuk beli itu, tapi beli narkoba. Yang berikutnya misalnya berbohong. Ketika seseorang yang sudah terdampak dengan narkoba ini, dia akan sering keluar rumah, bahkan sampai larut malam. Atau pulang sekolah katakan jam 2.30, tapi dia sampai jam 5 di rumah. Menurut jarak tempuh, mungkin saja dia jam 3 sudah sampai di rumah. Tapi ketika ditanya, apa jawabannya? Ya, tadi setelah pulang sekolah ada kegiatan ekstrakurikuler. Atau ada les tambahan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Atau ada kegiatan OSIS yang harus kami lakukan. Nah, itu alasan yang dibuat-buat, yang sesungguhnya dia itu adalah untuk bersama dengan temannya untuk mengkonsumsi narkoba. Itulah contoh-contoh yang berbohong. Dan masih banyak lagi contoh yang lain. Yang berikutnya, perilaku menyimpang yang ditunjukkan apabila seseorang telah terdampak dengan narkoba, dia akan mencuri. Ya, bisa jadi dia mencuri di tengah keluarganya. Uang orang tuanya juga dia curi. Uang kakak adiknya juga dia curi. Bahkan di rumah itu dia suka merokok-rokok kantung, baju ataupun celana yang ada di rumah, mana tahu ada uang tertinggal. Dan lain sebagainya. Kalau ditanya siapa yang mencuri, pasti tidak ada yang mau mengaku. Yang berikutnya, mencuri ini kalau tidak ada lagi di rumah yang mau dicuri, bisa jadi dia mencuri katakan mencuri ayam orang dan lain sebagainya lah. Tujuannya apa? Biar itu dijual, dapat uang dan bisa membeli narkoba. Maka hati-hati ketika kamu terlibat atau terdampak dengan narkoba, maka akan sangat susah. Yang berikutnya, dia akan putus sekolah. Kita lanjut, akhirnya dia akan menganggur dan dia tidak akan pernah mendapatkan suasana yang nyaman dan tentram dalam hidupnya. Itulah yang terjadi dampak di tengah keluarga. Yang berikutnya, apa dampak sosialnya di lingkungan sekolah? Yang pasti di sini kami buat adalah merusak disiplin. Ini sudah pasti kan? Nah, seseorang, apalagi katakanlah siswa yang terdampak dengan narkoba, dia akan benci kepada setiap guru. Dia akan benci kepada pihak sekolah ketika sekolah itu menerapkan aturan. Karena dia tidak akan mampu untuk mengikutinya. Kenapa? Karena tubuhnya tidak mendukung lagi karena pengaruh dari narkoba. Disiplin yang diterapkan di sekolah tidak akan bisa dia laksanakan. Boleh jadi dia berangkat dari rumah cepat, tapi nongkrong dulu dengan temannya akhirnya terlambat. Atau bahkan tidak masuk ke lingkungan sekolah. Atau kalau ada PR dari Bapak Ibu guru, dia tidak akan mengerjakan PR. Dia lebih suka keluar rumah bersama dengan teman-temannya. Dan berikutnya, motivasi belajarnya pasti akan menurun. Dan yang paling tampak akan sering terjadi kenakalan yang ditimbulkannya. Itu yang terjadi di lingkungan sekolah. Sebenarnya masih banyak perilaku-perilaku yang nampak di lingkungan sekolah apabila terdampak dengan narkoba. Yang ketiga adalah di lingkungan masyarakat. Ya, garis-garis besarnya sajalah kita ceritakan di sini ya. Nah, di lingkungan masyarakat ini tercipta pasar gelap antara pengedar dan bandar yang mencari pengguna. Nah, pasar gelap tahu artinya kan? Pasar gelap itu artinya ya mereka transaksi dengan secara diam-diam, takut diketahui masyarakat dan takut diketahui oleh aparat. Oke, kita lanjut. Nah,
Ini gejala pada fisik apabila terdampak dari penyalahgunaan narkoba. 1. Saat menggunakan narkoba atau pengguna jalannya akan sempoyongan. Bicaranya akan cadel, sikapnya apatis, dan dia suka mengantuk. Dan dia itu adalah agresif. Agresif dalam arti adalah emosional. Nah, jadi kalau sudah terdampak dia narkoba, gejala fisiknya jalan aja dia akan sempoyongan kan, seperti yang mabuk dan lain sebagainya lah. Yang kedua, bila overdosis akan terjadi napasnya menjadi sesak, denyut jantung dan nadi lambat, kulit terasa dingin dan bahkan meninggal. Yang ketiga, saat terjadi ketagihan atau itu istilah pasaran disebut sakau. Sakau itu adalah ketergantungan. Maka gejala yang tampak pada fisiknya adalah mata merah, hidung berair, terus menguap, diare, malas mandi, kejang, kesadaran menurun. Yang berikutnya yang keempat adalah pengaruh jangka panjang jika terdampak dengan narkoba ini akan berakibat pada penampilan tidak sehat, tidak peduli terhadap kesehatan dan kebersihan, gigi keropos, bekas suntikan akan ada pada lengannya. Ya, itu tadi gejala pada fisik. Gejala pada sikap dan perilaku. Ya, perilaku yang ditampilkannya. Yang pertama adalah pasti prestasi di sekolah menurun. Pola tidur berubah. Dia akan suka begadang. Yang ketiga, sering bepergian sampai larut malam. Yang berikutnya, sering mengurung diri karena tidak nyaman lagi dia berbicara dengan keluarganya dan lain sebagainya. Dia takut dilihat oleh siapapun. Sering berbohong, sering bersikap emosional, mudah tersinggung, pemarah, dan sifatnya kasar. Oke. Nah, anak-anak kami semuanya peserta MPLS, dari awal kita sudah tahu apa dampak bahayanya di mana dan bagaimana itu, maka perlu untuk dihindari. Nah, bahasa medisnya atau bahasa bijaknya, preventif akan lebih baik dari kuratif. Artinya apa? Pencegahan akan lebih baik daripada pengobatan. Nah, bagaimana cara mencegah? Oke, mari kita kembali melihatnya. Yang pertama adalah pererat diri dengan keimanan dan ketakwaan serta budi pekerti luhur. Artinya apa itu? Ya, perkuatlah iman. Kalau memang Anda beragama Islam, ya silahkan ikuti pengajian. Anda sebagai remaja Islam, silahkan bergabung dengan organisasi remaja masjid. Yang pasti kalau sudah bergabung dengan organisasi ini, kamu akan terhindar dari modus peredaran narkoba itu. Silahkan untuk sering berdialog dengan para tokoh-tokoh agama. Kalau kamu memang agama Kristen, ya rajinlah beribadah. Ada organisasi pemuda, silahkan dimasukin. Yang kedua adalah membiasakan diri berpola hidup sehat. Ini sudah pasti ya. Dan yang ketiga, menolak bujukan. Ini yang paling perlu, menolak bujukan. Sebagai remaja, sering tidak mampu untuk menolak bujukan. Ketika ada temannya untuk mengajak, maka dia sulit untuk menolaknya. Alasannya apa? Dia takut kehilangan teman. Maka kami katakan, jangan khawatir. Tidak perlu kita berteman dengan orang-orang yang tidak baik. Lebih baik ditolak dan kita kembali kepada
tugas dan tanggung jawab kita sebagai pelajar, belajar di rumah, membantu keluarga, berdialog dengan keluarga. Menolak bujukan itu ada dalam bahasa psikologi disebut asertif. Artinya adalah bagaimana kemampuan seorang remaja untuk menyatakan tidak jika ada bujukan-bujukan yang mengarah kepada hal-hal yang negatif. Yang keempat, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Pakailah kalau ada waktu luang, berolahragalah dan lain sebagainya. Yang terakhir, hindari tindakan yang tidak bermanfaat. Nah, ini menjadi tips untuk menghindari penyalahgunaan narkoba agar kita terhindar dari peredaran-peredaran itu. Maka ini perlu untuk kita sikapin. Ya, kepada anak-anak kami, demikian saja yang kami sampaikan sekitar bahaya penyalahgunaan narkoba atas nama SMA Negeri 1 Duluk Batu Nanggar. Kami ucapkan semoga kalian semua bisa terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Dan ini semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat. Belajar yes, narkoba no. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas atensi Anda semua. Selamat pagi.